Hello Travelers, ketemu lagi di channel Food and Travel by Tara Firan. Channel yang bisa menjadi referensi kamu untuk info-info seputar dunia kuliner dan dunia traveling. Travelers, Jogja itu memang selalu ngangenin ya, mulai dari kulinerannya, kemudian tempat-tempat spot wisatanya, juga budaya tradisional Jawa. Nah, kali ini Travelers, mumpung lagi di Jogja, saya mau mengajak Travelers untuk virtual tour di Hotel Grand Ambarukmo atau disingkat dengan GRAM. Hotel Ambarukmo ini adalah salah satu hotel bintang 4 di Yogyakarta. Boleh dibilang lokasi hotel ini sangat strategis ya Travelers, berada di pinggir jalan raya Laksamana Adi Sucipto, sehingga akses ke Bandara Udara Jogja yang lama cukup mudah, jaraknya hanya sekitar 5 km ya Travelers. Juga Grand Ambarukmo ini berada tepat di seberang Plaza Ambarukmo dan punya akses langsung ke Plaza Ambarukmo. Akses ke Plaza Ambarukmo ini berupa lift dan kemudian jembatan penyeberangan yang diberikan AC sehingga travelers nggak usah takut kepanasan atau kena debu untuk menyeberang ke Plaza Ambarukmo. Juga pada malam hari lampu-lampu di jembatan penyeberangan ini sudah mulai nyala, kelihatan menarik dengan lampu-lampu warna ungu dan berganti merah, dan ini sering menjadi spot foto para pengunjung atau pelintas jalanan yang ada di sekitar Plaza Ambarukmo. Nah, sekarang travelers, saya sudah berada di depan Hotel Grand Ambarukmo. Di depannya ada taman dan juga kolam air mancur. Halaman depan dari hotel ini gak begitu gede ya travelers, dan bisa menampung beberapa mobil untuk parkir. Tapi nggak usah khawatir travelers, kalau travelers menginap di sini dan membawa kendaraan pribadi, travelers bisa memarkirkan kendaraan di parkir slot yang ada di belakang hotel ini, dan terdiri dari 3 lantai khusus untuk parkir tamu Grand Ambarukmo. Di lobi depan juga terdapat beberapa sepeda yang bisa disewa atau digunakan oleh para penghuni hotel untuk motor-motor atau sekedar olahraga di pagi hari. Nah, sekarang saya sudah berada di lobi, saya akan check-in, dan sebelumnya saya sudah reservasi lebih dulu. Lobinya sih nggak terlalu gede ya travelers, tapi cukup elegan, juga bersih. Di lobi masih terdapat banyak koper-koper tamu yang belum dihandle. Kelihatannya sih ini hotelnya lagi full ya, dan memang ini lagi liburan anak sekolah, jadi permintaan kamar di hotel ini cukup tinggi. Di tengah-tengah ada foyer dan rangkaian bunga yang cukup besar. Plafonnya juga tinggi sehingga terlihat lega, dan juga dindingnya yang terbuat dari kaca sehingga tidak terkesan sempit. Hotel ini sudah beroperasi hampir 6 tahun dan sepanjang beroperasi sudah mendapatkan beberapa penghargaan, dan banyak unsur batu alam yang terdapat di bagian lobi ini, dan terlihat pada meja resepsionisnya yang terbuat dari batu alam juga. Buat traveler yang ingin wisata atau ingin mengatur perjalanan sendiri tanpa melalui travel, hotel ini juga menyediakan sewa atau rental kendaraan dengan berbagai tipe dan merek. Harganya bisa dilihat di sini ya travelers. Sambil menunggu proses check-in selesai, traveler bisa duduk di sofa yang terdapat di lobi sambil menikmati juga teh telong sebagai welcome drink. Karena saya habis perjalanan jauh, saya menikmati teh telong ini dan rasanya seger. Atau kalau travelers terkesan dengan hotel ini dan ingin membeli souvenir atau cedera mata berlogokan hotel ini, travelers bisa melihat ada rak display di sini berisikan barang-barang kerajinan yang bisa dibeli oleh tamu hotel. Ada tumbler, kemudian ada mug, juga payung, dan juga tote bag. Boleh dibilang lobi hotel juga cukup menarik ya, ada beberapa unsur-unsur dekoratif yang terdapat di lobi hotel dan menunjukkan bahwa hotel ini adalah hotel bernuansa tradisional modern. Seperti ini nih, ada patung miniatur 4 sekawan, kemudian ada pajangan-pajangan piring di dinding. Sekarang proses check-in sudah selesai, saya sudah mendapatkan kartu akses ke kamar, dan saya akan menuju kamar melalui akses lift. Berjalan di sepanjang koridor menuju kamar, saya merasakan suasana hening dan tenang. Karpet di koridornya juga cukup tebal dan warnanya senada dengan dinding yang ada di kamar. Koridornya cukup terang, yang terang sudah mendapatkan tambahan cahaya matahari yang bisa masuk melalui jendela kaca yang terdapat di ujung koridor. Nah, dari sini traveler bisa melihat ya jembatan penyeberangan dan juga Plaza Ambarukmo yang cukup dekat. Saya menginap di kamar tipe deluxe ya travelers, dan saya sudah berada di depan pintu kamar. Inilah kamarnya. Kamarnya bernuansa coklat krem, dan ketika masuk di sebelah kiri ada kamar mandi, kemudian di sebelah kanan ada cermin besar, dan masuk ke dalam kita mendapatkan area bedroom. Meskipun kamarnya tipe deluxe ya travelers, tapi kamar ini menurut saya sih cukup luas, cukup lega, dan yang saya suka adalah tempat tidurnya gede.
Jadi kalau dibilang ini kamarnya atau tempat tidurnya ukuran king size, ini memang ukuran king yang sebenarnya. Boleh dibilang kalau travelers misalnya datang suami istri dan bawa anak, anaknya bisa tidur di tengah dengan leluasa. Jadi di tempat tidur ini bisa dipakai untuk 3 orang sebenarnya. Ada 4 bantal dan kasurnya juga lumayan empuk. Saya suka dengan permainan warna dan material yang terdapat di seluruh dinding kamar ini, dan kemudian bermain dengan tekstur sehingga terlihat dinamis dan tidak membosankan. Seperti ini nih, bagian dari headboard tempat tidur terdapat permainan bentuk kubus dengan motif emboss. Penerangan di kamar juga nggak masalah travelers, meskipun siang hari dan malam hari suasana cukup terang, terdapat banyak titik lampu yang cukup menerangi kamar ini. Di sebelah kanan tempat tidur juga ada nakas, dan biasanya sih travelers master lamp atau tombol lampu dan juga colokan terdapat di sekitar nakas ya. Tapi saya lihat di kamar ini, saya cari-cari tidak ada. Jadi saya menyadari waktu itu, wah ini agak sulit ya kalau saya nge-charge HP atau pakai laptop sambil tiduran. Setelah saya cari-cari ternyata travelers, jadi ukuran tempat tidur saya ini kan king size ya. Ternyata ini adalah tempat tidur yang ukuran single digabungkan jadi satu, dan colokan dan kemudian lampunya, tombol lampunya terdapat di bagian tengah. Jadi tertutup oleh bed yang disatukan dari 2 menjadi 1. Buat saya sih sebenarnya nggak ada masalah travelers, karena saya juga memahami kondisi hotel saat ini sudah cukup penuh dengan tamu-tamu yang datang dan kamar juga mungkin sudah sangat terbatas. Juga ada sofa one seater dengan mejanya untuk duduk-duduk atau ngeteh sore. Di depan tempat tidur ada meja kerja lengkap dengan kursinya, juga dilengkapi dengan lampu kerja, colokan, dan tombol lampu. Di sebelahnya ada room amenities tersedia lengkap mulai dari kopi, teh, gula diet, creamer, kemudian gula merah dan gula putih, juga 2 botol air mineral, pemanas air, dan juga cangkir. Di bawahnya terdapat mini fridge yang bisa digunakan untuk menyimpan makanan. Di depan tempat tidur ada TV 42 inch dengan saluran internasional dan nasional. Dan sepanjang saya menginap di hotel ini, koneksi internet cukup kencang, tidak ada kendala dimanapun kita berada di hotel ini. Di sebelah kanan tempat tidur ada lemari dengan pintu geser. Di dalamnya ada safe deposit box, beberapa gantungan baju, kemudian laundry bag, dan di sini tidak disediakan iron atau setrikaan dan meja ya travelers. Juga wardrobe juga tidak tersedia di sini. Dan ini view dari jendela kamar ya travelers, berupa city view, ada rumah-rumah penduduk, dan dari kejauhan kita bisa melihat siluet gunung. Nah, ini kamar mandinya. Jadi kamar mandinya dilengkapi dengan shower tipe handheld atau yang dipegang, dan juga shower tipe hujan atau tipe curah. Untuk tipe kamar deluxe ini tidak ada bathtub ya. Kemudian toiletries juga lengkap disedia, ada sabun, sampo, conditioner, sikat gigi, shower cap, cotton buds, dan juga ada hair dryer. Untuk sabun samponya ukuran kecil ya travelers. Handuk juga tersedia 2 pasang berupa handuk mandi dan handuk tangan. Jujur saya suka dengan kamar ini ya travelers, mungkin karena hotel juga masih relatif baru ya, jadi furniturnya masih terlihat modern, tidak ada yang mengelupas catnya, dan kemudian dinding-dindingnya juga terlihat bersih. Dan yang paling penting juga adalah suasananya tenang, nyaman, dan tempat tidurnya juga kasurnya cukup empuk. Pagi-pagi saya menuju resto untuk breakfast. Breakfastnya disediakan di resto yang terletak di lantai ground, satu level dengan resepsionis atau lobby. Suasana resto pagi itu cukup tenang dan tidak terlalu banyak tamu ya, karena saya memang breakfastnya sekitar jam 6 pagi. Saya yang pertama yang masuk ke restoran ini. Boleh dibilang sih dekorasi dari resto ini lebih dominan unsur modern ya. Memang sengaja datang untuk breakfast pagi-pagi karena kemarin ketika check-in, resepsionis sudah mengingatkan saya untuk memilih apakah mau breakfast di jam 6 pagi atau jam 9 pagi. Karena memang hotel cukup penuh dan kapasitas dari restoran ini cukup terbatas. Travelers bisa memilih duduk di indoor atau outdoor. Untuk outdoor kebanyakan digunakan untuk tamu yang smoker ya atau merokok. Tapi pada sore hari ketika jam breakfast sudah selesai, tempat duduk yang outdoor ini digunakan sebagai dialihfungsikan sebagai cafe. Nah ini ya suasana di dalam restonya cukup menarik ya travelers, karena suasana modern dan kekiniannya lebih terlihat dengan lampu-lampu gantungnya, dan kemudian sofa dan kursi yang dibalut berwarna abu atau apa ya ini ya, warna abu kecoklatan ya. Penataan makanan juga disesuaikan dengan kategorinya, seperti yang ini adalah island atau meja untuk aneka pilihan roti.
Karena saya berada di Jogja, ini adalah kesempatan saya untuk menikmati makanan-makanan tradisional yang memang terkenal dari kota Jogja. Di sini juga disediakan fresh juice. Travelers tinggal request sesuai dengan buah yang tersedia yang ada di sini. Pilihan bread and pastry-nya juga cukup variatif yang travelers. Ada yang savory, ada yang sweet, dan juga ada yang tawar. Untuk yang plain, traveler bisa memberikan rasanya dengan aneka jam atau serikaya yang ada di sini. Pilihan jamu tradisional juga tersedia. Ada bread pudding dan juga kalau mau ngetos bread atau roti juga boleh travelers. Menu yang tersedia ada ala western, kemudian Indonesian food dan traditional food. Untuk pilihan western food ada sosis, kemudian ada bacon, ada juga potato wedges dan juga egg. Yang ini adalah aneka olahan cold food mulai dari beef pastrami, kemudian ada chicken pastrami, dan pilihan keju mulai dari mozzarella, cheddar, dan parmesan. Ingin makanan sehat, ada salad dengan aneka dressingnya. Nah, ini noodle stationnya, travelers bisa memilih aneka noodle instan dengan berbagai brand. Pasti enak ya karena dicampur dengan beberapa kondimen tambahan. Ada aneka gorengan juga. Nah, ini makanan tradisionalnya travelers, pecel sayur, dan saya paling suka pecel dicampur dengan saus kacang dan tempe. Pasti ada gudeg dong, dan gudeg selalu jadi favorit di hotel ini, dan Jogja identik dengan gudeg. Makanan tradisional yang lain ada rawon Surabaya, meskipun ini bukan khas Jogja ya, tapi menjadi pilihan yang menarik untuk breakfast. Ada pilihan nasi kuning juga lengkap dengan ayam serundengnya, kemudian ada abon, ada goreng tempe kacang, dan kemudian telur dadar dan irisan ketimun dan tomat. Yang mau makan karbo ada nasi putih, nasi goreng, bihun goreng, kemudian ada tumis sayuran dan ikan goreng tepung. Untuk anak-anak sereal bisa jadi pilihan, sarapannya dilengkapi juga ada susu putih, susu coklat, guava jus, dan minuman air mineral. Ini menu orientalnya ya, ada dimsum, ada samosa, kemudian ceker ayam yang enak, dan juga ini adalah bakpao dengan isi buttercream. Ini menu wajib yang selalu tersedia di setiap hotel, bubur ayam dengan aneka kondimennya. Ada 2 pilihan salad yang siap untuk dimakan, lengkap dengan buah potongnya. Ada juga aneka rebusan mulai dari pisang rebus, kacang rebus, jagung rebus, singkong rebus. Mau sarapan yang manis-manis, ada bubur ketan hitam dan bubur kacang hijau dengan santan dan gula merahnya. Mau sandwich juga ada chicken sandwich dan vegetable sandwich ukuran kecil ya, one bite. Ada french bread juga tersedia di sini. Boleh dibilang menu-menunya cukup variatif ya travelers, meskipun tidak terlalu banyak, tapi untuk kelas bintang 4 saya sih cukup merasa puas dengan pilihan menunya, terutama untuk makanan tradisional yang cukup tersedia dengan berbagai pilihan. Juga taste-nya nggak mengecewakan ya, bumbu-bumbunya juga ada dan kemudian terasa di mulut. Habis breakfast, kita sekarang menuju kolam renang. Kolam renangnya terletak di lantai 5, satu lantai dengan kamar saya. Kolam renangnya berupa outdoor dengan ukuran cukup gede, tidak ada pemisahan antara kolam anak dan kolam dewasa. Yang membedakan hanya adalah lantai ketinggian lantainya, jadi atau kedalaman airnya ya. Untuk anak-anak diatur lebih rendah ketinggian airnya, sedangkan untuk yang dewasa ukurannya kedalamannya sekitar 1,2 meter. Di sekitar kolam gak ada kursi rebah ya travelers, kursi lazy chair untuk biasa kita santai-santai sambil menunggu anak-anak yang sedang berenang atau bermain air. Mungkin karena memang space-nya agak terbatas. Kolam renangnya juga bersih, terawat, airnya juga jernih. Di sebelah kiri kolam renang di pojokan ada whirlpool. Kalau travelers ingin menikmati gelembung-gelembung udara, busa-busa air, bisa menikmati whirlpool di sini. Tapi kapasitas terbatas ya karena nggak terlalu gede ya, sekitar maksimal 4 orang. Kolam renangnya sepi ya travelers, tapi bukan karena tidak ada yang berenang, cuman memang waktunya ini adalah sekitar jam 3 sore. Jadi lebih banyak tamu-tamu yang sedang keluar menikmati wisata di Jogja daripada berenang di atau stay di kamar hotel. Juga tersedia fitness center di sini bagi travelers yang ingin membuang kalori atau menghabiskan waktu dengan nge-gym. Lokasinya juga berdekatan dengan kolam renang. Jadi sambil nge-gym, travelers bisa menikmati suasana kolam renang. Gymnya nggak terlalu gede travelers, tapi alat-alatnya juga cukup tersedia sesuai fungsi yang standar. Mau latihan kardio, latihan beban bisa di sini. Alat-alatnya juga masih terawat rapi dan berfungsi baik. Juga tersedia air mineral dan dispensernya. Ini ruang ganti dan ruang bilasnya bersih.
Nah, sekarang udah siang, saya mau jalan-jalan ke Plaza Ambarukmo yang ada di seberang hotel. Kita cobain lewat jembatan penyeberangan yang ada di depan hotel ya. Untuk naik ke jembatan penyeberangan kita bisa menggunakan lift atau lewat tangga, tapi sekarang saya naik lift dulu. Nah, ini jembatan penyeberangan yang menghubungi hotel dengan Plaza Ambarukmo. Suasananya adem karena tertutup dan juga ada pendingin udaranya. Kalau saya jalan sore-sore di sini banyak anak-anak muda yang selfie atau foto bareng karena memang pemandangannya dengan latar belakang jalan di Laksamana Ada Sucipto ini cukup menarik ya foto-foto di sini. Kita bisa turun dari lantai ground menggunakan lift atau lurus aja ke depan dan kemudian kita akan ketemu pintu menuju lantai 1 Ambarukmo Plaza. Nah, ini kita sudah sampai di Ambarukmo Plaza, tinggal jalan-jalan, makan-makan, atau mau nonton silakan. Oke, travelers, rasanya semua fasilitas sudah kita lihat dan kita review ya. Kalau menurut saya sih worth it sih nginep di sini. Value for money karena letaknya di jalan raya, kemudian aksesnya gampang, kemudian kamarnya bersih, furniturnya masih relatif berfungsi dengan baik dan baru, dan juga makanan juga ada variasi, kolam renang juga bersih, fitnessnya juga tersedia. Rasanya sih ya bisa lah menjadi pilihan bagi travelers yang ingin staycation atau bisnis dan menginap di Jogja. Oke travelers, terima kasih sudah mengikuti saya virtual tour di Hotel Grand Ambarukmo atau Grams di Yogyakarta. Ikutin terus channel ini karena masih banyak info-info menarik seputar wisata dan kuliner yang ada di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, view, dan kalau boleh di-share. Thank you, salam sehat, selamat berlibur, selamat staycation.